Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Emanuela Diputri Diakusuma dari Program Studi Fisika Universitas Airlangga dengan NIM akhir 0201133320. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu video yang nantinya akan membahas kenapa orang itu bisa sukses atau bisa menghasilkan uang dari salah satu platform yang cukup terkenal dan belakangan ini juga sering banget diakses oleh masyarakat, yaitu YouTube, untuk tugas akhir dari mata kuliah manajemen industri. Oke, supaya kita tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke bahasan inti kita, yaitu mengenai sosok YouTuber yang akan saya angkat dalam video ini, yaitu Nancy Judge. Mungkin dari banyak orang juga udah nggak asing lagi ya sama yang namanya Nancy Judge. Jadi Nancy Judge ini merupakan salah satu rakyat biasa, masyarakat biasa, seorang anak muda yang mulai karirnya dalam dunia YouTube pada awal bulan Juli tahun 2012 hingga sampai saat ini gitu ya. Nah, namun dalam perjalanan karirnya dalam memulai konten YouTube, memang Nancy Judge ini dihadapkan oleh berbagai masalah gitu ya, karena memang pada sekitar tahun 2012 sampai 2016 ini tidak banyak orang yang mengikuti channelnya. Nah, pada saat Nancy Judge ini mengawali karirnya dalam dunia YouTube channel, Nancy Judge ini membuat berbagai konten yang cukup menarik pada saat itu dan banyak banget digemari sama masyarakat, khususnya anak-anak muda ya, generasi Z, yaitu misalkan video jalan-jalan, mereview tempat, tour, atau mungkin mereview makanan, dan juga review make up dan lain sebagainya. Nah, namun pada akhir dalam perjalanannya dia akan memulai YouTube channel dari awal tahun 2012 sampai akhir tahun 2017 ini. Nancy Judge merasa bahwasannya YouTube channelnya ini tidak mengalami suatu perkembangan, karena memang pada saat itu di tahun 2017 memang tidak banyak masyarakat yang mengikuti channelnya gitu. Nah, hingga akhirnya pada saat itu Nancy Judge kan merupakan seorang mahasiswa awal, dan pada saat itu ia bimbang apakah dia harus menghentikan kegiatan perkuliahannya dan mulai fokus untuk menekuni dunia YouTube channelnya ini, atau dia menyerah saja gitu kan, karena memang pada saat itu YouTube channelnya Nancy Judge juga tidak mengalami banyak perkembangan gitu, karena memang tidak banyak masyarakat yang suka dengan konten-konten yang dibuat oleh Nancy Judge. Hingga akhirnya konten-konten yang baru saja dibuat oleh Nancy Judge ini pada awal tahun 2018 berhasil menarik perhatian masyarakat, karena memang konten yang dibawakan Nancy Judge ini belum pernah sama sekali dibahas atau dibawakan oleh para YouTuber Indonesia, yaitu konten tentang neror, misteri pembunuhan, misteri horor, dan lain sebagainya yang pada saat itu memang berhasil memikat masyarakat gitu ya. Nah, untuk memulai konten barunya ini tentu Nancy Judge tidak hanya membuat konten saja, tapi juga melakukan riset yang mendalam mengenai konten yang akan ia bawakan ini, karena memang konten yang ia bawakan ini bisa dibilang cukup unik dan belum pernah dibahas sebelumnya gitu ya. Jadi Nancy Judge ini ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Nah, supaya pada nggak penasaran, saya akan coba lampirkan atau tunjukkan berbagai konten-konten yang biasanya dibuat oleh Nancy Judge. So has been charged with the murder of Nina Salihin. Kasus ini terlalu banyak sisi dan terlalu banyak rumor. What makes one poison the other? Saya yakin dia tidak bersalah. Guilty. He is the killer. Ya, terlalu banyak kebetulannya gitu. Itu sama sekali tidak dibahas di Ice Cold. Kopi yang ini reaksinya separah itu gitu, dan secepat itu juga. Dosis yang tepat untuk melakukan itu tuh berapa tuh dia tahu. Kenapa yang dieksplor cuman harus Jessica yang salah dan harus cyanida yang beraksi gitu. Kalau misalnya bukan Jessica, menurut kamu tuh siapa? Yang tak wajar, otopsi itu penting karena tidak ada otopsi no case. Dengan pandangan bahwa Mira ini datang dari keluarga seperti itu, ya mungkin dong ibunya nggak mau dia diacak-acak jatuhnya. Ya pada saat itu terjadi, keluarganya nggak akan tahu ini akan menjadi kasus besar, karena di pandangan mereka anak mereka diracun. Yang bahkan minuman itu dicobain juga sama temennya, dibilang iya emang minumannya bermasalah. Makanya untuk ibunya mungkin dia mikir kayak otopsi untuk apa lagi? Tapi nggak ada yang sekuat memang kayak bukti-bukti yang mengarah ke Jessica itu, walaupun tidak dieksplor terlalu banyak di dokumenternya, memang sangat banyak menurut aku. Guys,
dakwaan tunggal 340 Dakwaan tunggal. seumur hidup dan pidana mati. Kasus ini tuh semuanya udah main asumsi publik dan media, jadi nggak Iya. bersih. Karena sebenarnya ada interest juga dari media yang ingin bahwa kasusnya sebesar itu. Tapi kalau memang padanya faktanya nggak, kebayang nggak kalau misalkan ternyata bukan dia? Jadi menurut kamu tuh yang tersangka yang lain siapa? Kalau misalnya bukan Jessica, yang lebih masuk akal untuk kamu tuh siapa? Tapi however ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang, jadi kayak di dokumenternya kita balik lagi nih ke Ice Cold. Ice Di Cold, Ice oke. Cold, mereka itu cuman ngomongin tentang cyanida. Ya, jadi kalau misalkan dari pihaknya Jessica, by the way, Otto Hasibuan is an amazing lawyer. Kayak maksudnya dari film itu aja aku bisa ngelihat bahwa influence dia dalam membuat statement itu luar biasa. Langsung berbalik ya, itu Iya. ya argumennya. Itu kayak no doubt lah. That's why he is the man that he is gitu. Iya. Tapi ada hal-hal yang menurut aku juga loophole dari mereka. Salah satunya adalah ketika mereka mengarah bahwa apakah Mirna ini diracun atau tidak. Kayak fokusnya sangat besar di dalam apakah dia diracun cyanida atau tidak, atau dia tidak diracun sama sekali. Meninggal karena natural causes, Entah mati kayak mungkin otak dia atau apa penyakit gitu ya. atau segala macam. Sementara bagian itu tidak mengeksplor bahwa reaksinya Mirna itu benar-benar immediate setelah dia minum kopinya. Iya kan? Kayak langsung dia kan bilang awful nih kopi. Iya, sama Nggak dia enak gitu langsung kan. diminum, terus dia kebas-kebas, dia bilang kayak cobain dong. Dan temennya waktu ini dia juga punya reaksi. Nah itu tuh nggak dieksplor di dokumenter. Oh iya, good point. Nah, untuk video yang baru saja saya tampilkan tadi merupakan salah satu video yang baru saja dirilis oleh Nancy Judge sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, belum ada seminggu ya. Nah, pada video itu Nancy Judge ini membahas salah satu kasus yang belakangan ini sedang booming banget di Indonesia, yaitu kasus misteri pembunuhan Mirna yang diduga pelakunya adalah Jessica. Nah, pada konten Nancy Judge yang tadi itu, Nancy Judge ini menghadirkan 2 tokoh tambahan, yaitu Sarah dan Esther, yang mana Sarah dan Esther ini merupakan salah satu pengguna TikTok, ya bukan dibilang seleb TikTok juga enggak, cuman memang belakangan ini sedang sering muncul di timeline TikTok karena mereka sering membahas mengenai kasus video tadi, yaitu kasus Jessica dan Mirna. Nah, Sarah dan Esther ini merupakan lulusan hukum, jadi memang mereka sering banget untuk membuat suatu konten di TikTok mengenai kasus-kasus yang ada di Indonesia. Dan salah satunya ini salah satu kasus yang memang belakangan ini booming dibicarakan oleh masyarakat karena memang belakangan ini baru saja rilis film dokumentasi tentang kasus ini, yaitu berjudul Ice Cold yang ada di Netflix. Nah, video yang tadi dibahas oleh Nancy Judge ini bisa dibilang cukup menarik karena pada konten itu Nancy Judge ini menghadirkan 2 tokoh utama yang merupakan lulusan hukum itu tadi, sehingga pada video itu Nancy Judge ini tidak hanya menyampaikan pendapatnya aja, tapi juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pendapat beberapa lulusan hukum gitu ya terkait dengan kasus itu. Nah, pada video tersebut Nancy Judge juga menjelaskan secara rinci dan juga merangkum semuanya yang terjadi mulai dari awal persidangan hingga akhir persidangan, dan Nancy Judge juga memberikan point of view atau pendapatnya mengenai kasus tersebut dan juga pendapat dari 2 tokoh tadi ya yang merupakan mahasiswa lulusan hukum. Dan tidak hanya itu, Nancy Judge juga banyak membuat konten video yang cukup menarik, mulai dari video neror atau video membahas mengenai kasus misterius yang terjadi di Indonesia, dan sampai saat ini pun tuh masih belum terbahas atau masih belum terpecahkan, yang akan saya tunjukkan nih videonya. Den Frieden wollen wir! Diktator terkejam di dunia, episode Adolf Hitler. Sebelum masuk ke materinya, aku mau jelasin nih, apa sih diktator? Menurut KBBI, diktator adalah kepala pemerintah yang mempunyai kekuasaan mutlak. Biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis. Salah satu diktator yang paling terkenal di bumi adalah Adolf Hitler. Tak kenal, maka tak sayang. Gak perlu sayang, tapi kita akan bahas sejarahnya. Siapa yang gak tahu nama Hitler? Salah satu orang dengan kuasa terbesar pada zamannya. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889. Zodiaknya Taurus. Penting itu. Kira-kira MBTI-nya apa guys? Komen di bawah. Di Braunau am Inn, sebuah kota kecil di Austria. Dia lahir dari pasangan Alois Hitler dan Clara Posel.
Ayahnya Adolf, Alois, itu adalah seorang pegawai bea cukai yang jabatan sama penghasilannya tuh lumayan. Seperti ayah pada umumnya, dia juga bilang nih sama anaknya kayak, gimana kalau kamu juga jadi PNS aja? Tapi Adolf menolaknya, bilang kayak, no papa, aku mau menjadi pelukis. Adolf sama Alois jadi sering berantem guys. Karena Adolf ini kayak keras kepala banget. Dia tuh susah banget ngikutin perintah. Bahkan dia nggak bisa ngikutin peraturan sekolah yang ketat. Walaupun kata guru-gurunya, Adolf itu anak yang sangat berbakat. Tapi dia males, suka ngelawan, nggak bisa diatur, sukanya ngatur-ngatur. Sampai akhirnya di tahun terakhirnya dia sekolah, dia tuh bahkan nggak ngikutin ujian akhirnya atau abitur. Yang membuat dia tidak memiliki status lulus SMA. Di 1903, Alois meninggal dunia. Adolf sama temennya yang bernama Kubizek memutuskan untuk pergi ke kota Wina untuk mengejar mimpinya menjadi seniman. Nah ini guys reality check buat Adolf. Temennya si Kubizek ini waktu dia apply ke music school di Wina, dia tuh langsung diterima. Tapi Adolf tuh ditolak 2 kali oleh Akademie der Bildenden Künste Wien atau Academy of Fine Art Vienna. Para profesor di akademi tersebut bilang kayak, kamu tuh tidak berbakat di bidang seni, kamu kayaknya mungkin bakat kamu di bidang arsitektur. Tapi untuk bersekolah di bidang arsitektur, Adolf harus punya abitur atau surat yang bilang bahwa dia lulus SMA, yang dia nggak punya karena dia skip ujian akhirnya. Di situ dia tuh mulai nyesel, aduh kenapa ya dulu saya bermalas-malasan waktu sekolah, nggak bisa sekolah seni sekarang, nggak bisa jadi arsitek. Ditambah lagi di 1908 ibunya meninggal. Marah, kecewa, malu sama dirinya sendiri. November 1908 dia memutuskan untuk mengasingkan dirinya di Wien. Bahkan dia nggak mau kontak sama teman-temannya. Bahkan si Kubizek yang pergi sama dia untuk meraih mimpi mereka, itu dia nggak mau kontak lagi. Nah ini mungkin menjadi intro untuk siapa Adolf Hitler yang kita kenal. Jadi dari abad pertengahan, Vienna atau Wien itu terkenal sama sentimen terhadap orang-orang Yahudi. Saat itu pun wali kotanya tuh anti banget sama Yahudi. Sehingga membenci orang Yahudi itu adalah sesuatu yang umum. Mereka dianggap licik, serakah, selalu hidup eksklusif, dan dicap bahwa banyak ancaman-ancaman pemberontakan di Eropa yang dipimpin sama orang Yahudi. Nah Adolf yang waktu itu kalau kalian ingat lagi menyendiri, dia lagi di fase-fase refleksi diri, stres, benci kehidupan, itu mulai kayak kebawa nih dengan kebencian yang ada di sekitarnya. Karena emang kehidupan dia juga lagi kacau. Nah, dari berbagai video yang telah saya tunjukkan, ya konten yang telah dibuat oleh salah satu YouTuber yaitu Nancy Judge, memang Nancy Judge ini tuh mempunyai ciri khas konten yang dibahas itu berbeda dengan konten-konten yang biasa dibahas oleh para YouTuber lainnya gitu ya. Sehingga pada saat ini pun, sampai saat ini pun, konten Nancy Judge ini masih sering banget digemari dan sering ditonton oleh masyarakat, khususnya generasi muda yang memang punya rasa ingin tahu yang cukup banyak ya terkait misteri maupun persidangan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah karena kontennya yang sangat berkualitas. Nah, kenapa saya bisa bilang konten yang dibawakan oleh Nancy Judge ini merupakan konten yang berkualitas? Karena memang konten yang dibawakan oleh Nancy Judge ini kan kebanyakan mengenai kasus-kasus, kasus persidangan, kasus pembunuhan, dan juga misteri horor atau misteri thriller, misteri pembunuhan yang biasa terjadi di Indonesia dan sampai saat ini belum terpecahkan. Nah, untuk membawakan konten tersebut tentu Nancy Judge ini perlu melakukan suatu riset yang mendalam gitu ya, agar audiens ini juga percaya dan lebih tertarik untuk mendengarkan atau menonton channel atau konten dari Nancy Judge ini. Nah, yang kedua adalah pemahaman audiens ya. Jadi, saya bisa melihat bahwa Nancy Judge ini itu punya pemahaman tersendiri mengenai ketertarikan dari audiens itu atau netizen ya, sehingga ia terus memunculkan konten-konten baru yang sekiranya ini menjadi perhatian atau menjadi daya tarik dari netizen tersebut. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini merupakan salah satu alasan yang fundamental menurut saya mengapa seorang Nancy Judge ini berhasil menjadi seorang YouTuber yang terkenal hingga saat ini gitu ya, yaitu seorang yang bekerja keras dan juga memiliki konsistensi yang tinggi gitu. Kenapa saya bisa bilang bahwa Nancy Judge ini seorang pekerja keras dan memiliki konsistensi yang tinggi gitu ya? Nah, karena saya melihat dari perjalanan hidupnya. Pada awal tadi Nancy Judge kan berkata bahwasannya Nancy Judge ini ingin sekali menyerah gitu ya untuk menjalankan YouTube-nya ini, karena memang pada saat itu konten YouTube-nya ini tidak begitu menarik
audiens atau menarik perhatian masyarakat, sehingga apabila Nancy Judge ini melanjutkan karirnya di bidang YouTube, pada saat itu Nancy Judge khawatir bahwasanya karirnya ini tidak akan berkembang gitu. Nah, namun pada saat itu Nancy Judge memutuskan untuk terus menekuni apa yang ia sukai dan terus melanjutkan apa yang telah ia mulai gitu, hingga akhirnya sampai saat ini Nancy Judge berhasil menjadi seorang YouTuber yang terkenal. Dia terus berusaha, terus menekuni apa yang ia senang untuk kerjakan, dan dia juga melihat potensi dalam dirinya sehingga ia berusaha untuk mencari celah gitu ya, yang awalnya konten yang dia buat ini tidak terlalu menarik perhatian masyarakat, namun akhirnya Nancy Judge ini memutuskan untuk membuat suatu konten baru gitu ya, kira-kira masyarakat ini sekarang lagi seneng konten apa ya, dan akhirnya Nancy Judge ini berhasil untuk membuat konten yang selalu unik dan menarik, yang akhirnya juga bisa terus menarik perhatian masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan selama saya berbicara melalui video ini, dan saya juga berharap semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk banyak orang yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.